semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raina Askia Azahra. Saya adalah mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas kuliah saya akan mengulas dan memaparkan isi dari sebuah artikel ilmiah yang sangat menarik mengenai dunia pendidikan. Artikel yang akan kita bahas kali ini berjudul Akhlak Siswa dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP. Artikel ini ditulis oleh Kurniawan, Siti Munawaroh, Idin Pikanto, Alimuddin, Tarisa Azara, Tutut Prastiwi, dan Ami Latifah yang berasal dari Universitas Islam An-Nur Lampung, Indonesia. Karya ilmiah ini diterbitkan pada tahun 2023 melalui penerbitan Unisan Jurnal Manajemen dan Pendidikan. Tepatnya pada volume 2 nomor 8 halaman 186 sampai 191. Teman-teman sekalian, mari kita bedah terlebih dahulu apa itu akhlak. Secara kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari kuludun, yang berarti budi pengerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak sesungguhnya merupakan perpaduan yang utuh antara lahir dan batin seseorang. Seseorang baru bisa dikatakan berakhlak apabila perilaku lahiriahnya seirama dengan batinnya. Di era globalisasi saat ini, bangsa kita dihadapkan pada tantangan moral yang cukup besar. Pendidikan karakter, terutama melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, menjadi instrumen yang sangat krusial untuk membina, mengontrol, dan membentuk generasi penerus agar menjadi insan kamil yang berakhlak mulia. Untuk memotret fenomena ini secara nyata, peneliti dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistic inquiry, artinya penelitian ini dijelaskan secara natural apa adanya dan tanpa rekayasa. Penulis mengumpulkan data di lapangan melalui 3 metode utama, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian menganalisisnya secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, penelitian ini mengambil fokus di MA Hidayatul Mubtadiin. Dari hasil pengamatan, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum 13 dengan menggunakan pendekatan saintifik serta strategi cooperative learning. Pembelajaran dibuat aktif dengan membentuk kelompok-kelompok belajar bagi peserta didik. Di sana, guru agama yang akrab disapa Sir Jamil atau Pak Jamil berperan aktif sebagai fasilitator. Proses pembelajaran PAI selalu dibiasakan dengan membaca doa bersama, membaca surat pendek seperti Al-Alaq, Al-Qadr, dan Al-Bayyinah, serta mengulas tafsir dan asbabun nuzulnya secara mendalam. Pak Jamil juga menerapkan strategi yang bervariasi mulai dari ceramah, tanya jawab, hingga diskusi agar suasana kelas tidak membosankan. Beliau juga menanamkan kebiasaan positif seperti meminta izin dengan sopan dan mengajarkan siswa untuk selalu mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum berbicara atau bertanya. Lantas, bagaimana fakta akhlak siswa di lapangan? Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 sisi yang kontras. Pertama, sebagian besar siswa sudah menunjukkan akhlak yang terpuji. Mereka sangat menghargai pelajaran, menghormati guru, mampu bekerja sama dengan baik di dalam kelompok, berbicara dengan santun, tertib, dan disiplin selama pembelajaran berlangsung. Namun, di sisi lain, sebagian siswa lainnya ternyata masih menunjukkan akhlak yang kurang baik. Beberapa di antaranya kedapatan tidak memperhatikan saat guru mengajar, mengabaikan teguran atau peringatan dari guru, mengganggu teman yang sedang belajar, mencontek saat ujian, hingga merusak fasilitas madrasah. Penelitian ini juga menyoroti adanya dinamika sosial siswa. Berdasarkan teori adab, siswa dianjurkan berteman dengan siapa saja. Namun faktanya di lapangan, siswa cenderung memilih teman yang memiliki tujuan atau karakter yang seirama dengan mereka.
Siswa yang beretika baik biasanya akan berkumpul dengan yang beretika baik, sedangkan mereka yang kurang beretika terkadang membawa pengaruh kurang baik bagi teman di sekitarnya. Teman-teman dan dosen yang saya hormati, dari ulasan artikel tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MA Hidayatul Muttadiin sebenarnya telah berjalan dengan baik menggunakan pendekatan saintifik dan strategi kooperatif learning. Hal ini terbukti mampu membina sikap keagamaan dan sosial, di mana sebagian besar siswa berhasil menginternalisasi akhlak terpuji seperti rasa hormat, disiplin, dan kerjasama. Kendati demikian, tantangan berupa merosotnya moral sebagian siswa lainnya seperti perilaku tidak tertib dan mencontek tetap menjadi pekerjaan rumah yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara keteladanan guru secara konsisten serta pembentukan lingkungan pertemanan yang positif di sekolah sangatlah menentukan keberhasilan pembentukan karakter anak bangsa. Demikian pemaparan materi video tugas kuliah dari saya berdasarkan artikel ini. Semoga ulasan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya pembinaan akhlak di dunia pendidikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.